Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Kedua kalinya salawat berhantarkan salam marilah kita curahkan kepada sang proklamator dunia yang telah menancapkan panji-panji Islam yang berlafadzkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan habibina wa syafiina wa barik wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Baiklah yang terhormat yang sama-sama kita hormati, yakni Bapak Ahmad Fikri Askami SHI MH, dan tidak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Oktika Riani Putri, nomor induk mahasiswa 2020-104101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara merupakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bukti. Adapun tahapan pemeriksaan perkara yaitu tahap sidang pertama. Sidang pertama haruslah jelas apa maksud atau artinya supaya tidak salah. Sidang pertama ialah sidang yang dituju atau ditetapkan menurut yang tertera dalam penetapan hari sidang atau PHS yang ditetapkan oleh ketua majelis, atau dapat juga diartikan sidang yang akan dimulai pertama kali menurut surat panggilan yang disampaikan kepada penggugat atau tergugat. Jalannya sidang pertama yaitu 1. Tugas panitia sesaat sebelum sidang dimulai pada hari, tanggal, dan jam sidang yang telah ditentukan. Mereka mempersiapkan dan mengecek segalanya untuk sidang. Kedua, Ketua majelis membuka sidang dan sekaligus menyatakan terbuka untuk umum dengan ketokan palu 1 atau 3 kali. Khusus untuk peradilan agama sebagai peradilan Islam sebaiknya dibuka dengan membaca lafaz al-basmalah. Yang ketiga yaitu anjuran damai menurut HIR. Anjuran damai dari hakim sudah dilakukan dalam sidang pertama. Anjuran damai bisa dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus. Bila damai, maka dibuatkan akta perdamaian, dan apabila tidak, hal ini harus dicantumkan dalam berita acara sidang selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu tahap replik dan duplik. Replik adalah lanjutan dari suatu pemeriksaan dalam perkara perdata di dalam pengadilan negeri setelah tergugat mengajukan jawabannya. Replik ini berasal dari dua kata yaitu re, kembali, dan plik, menjawab. Jadi dapat kita simpulkan bahwa replik berarti kembali menjawab. Duplik adalah jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Sama juga halnya dengan replik. Duplik ini juga bisa diajukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Tahap selanjutnya yaitu tahap pembuktian. Pembuktian merupakan tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHP tercantum dalam pasal 183 KUHP. Tahap selanjutnya tahap kesimpulan. Tahap penyusunan konklusi setelah tahap pembuktian berakhir. Sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi atau kesimpulan dari sidang menurut pihak yang bersangkutan. Karena konklusi ini sifatnya membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel sehingga hakim boleh meniadakannya. Tahapan selanjutnya yaitu musyawarah majelis hakim. Menurut undang-undang, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia. Dikatakan rahasia artinya baik di kala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan di mana saja hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Tahap terakhir yaitu pembacaan keputusan. Pembacaan keputusan hanya boleh dilakukan setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.
Selesai diucapkan, hakim akan menanyakan baik kepada tergugat maupun penggugat apakah mereka menerima keputusan atau tidak. Apabila mereka menerima keputusan, maka tertutup hukum banding. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.